Selamat sore, kembali di KPA Online Tamarin dengan saya Obey Syanipara. Kita akan melanjutkan seri kita. Hari ini kita akan belajar tentang doa syafaat atau doa perantaraan. Ini juga terkait dengan pembahasan kita di minggu-minggu yang lalu ya. Dari pertama kita belajar tentang menginjil, penginjilan itu apa, lalu pengajaran itu seperti apa, lalu mendengar itu seperti apa, lalu yang berikutnya adalah tentang berdoa. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyediakan waktu bagi kami untuk sama-sama berkumpul melalui video ini, sehingga kita sama-sama bisa belajar Alkitab dan mengerti lebih lanjut lagi terkait doa syafaat. Berkatilah kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, jadi seperti yang saya sudah sampaikan, ini sebenarnya adalah seri, jadi kalau bisa dicek dari yang pertama, jadi jangan sampai ada yang kelewatan ya. Yang pertama itu bahasanya tentang penginjilan, dan seri ini sebenarnya memang tentang penginjilan, bagaimana penginjilan itu membawa seorang kepada keselamatan. Itu kita ambil dari roadmap-nya, ada di Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Ini kita bisa buka sama-sama supaya kita ada gambaran. Kita buka kitab Roma pasalnya yang ke-10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, itu tujuan akhirnya ya, diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik adalah, atau nama lainnya adalah Injil ya. Injil artinya kabar baik. Jadi ada Injil, kabar baik, dikabarkan, diberitakan ya, diajarkan maksudnya. Lalu ada mendengar, itu sudah kita bahas dalam 3 sesi sebelumnya. Dan yang berikutnya apa? Percaya dan berseru kepada Tuhan, lalu diselamatkan. Nah, di sini kita akan membahas berseru kepada Tuhan itu kan sama dengan seperti berdoa ya. Berdoa itu kan maksudnya berseru juga kepada Tuhan. Nah, ini akan kita bahas bagaimana berseru kepada Tuhan, tapi khususnya kita akan lebih ambil sudut pandangnya terkait doa syafaat. Dan yang akan kita ambil contoh tokoh Alkitab yang tentang berdoa syafaat adalah Daniel. Jadi kita akan banyak membahas cerita Daniel. Jadi kita sama-sama buka Alkitab kita, kitab Daniel pasalnya yang ke-6. Ini cerita tentang Daniel di Gua Singa. Mungkin banyak dari kita yang sudah sering sekali mendengar tentang kisah Daniel, bahkan mungkin ada juga yang menjadikan Daniel sebagai tokoh panutan ya. Apalagi bagi anak muda mungkin banyak merasa, oh saya pengen seperti Daniel ya. Nah, ini kita belajar lebih lanjut mengenal Daniel, bagaimana ia itu doa syafaat. Doa syafaatnya itu seperti apa gitu kan. Dan bagaimana doa syafaat itu membawa kepada keselamatan. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita sama-sama buka Daniel pasal 6. Kita baca, jadi ceritanya kan Daniel sudah di Babylon, tapi ini selanjutnya ya, di pasal 5 bagian akhir Babylon runtuh dan akhirnya digantikan dengan Media Persia. Jadi ketika Daniel itu sudah tua berarti ya, karena di Babylon udah cukup lama kan, Babylon runtuh. Jadi ini Daniel sudah sangat tua, bukan masih muda lagi. Jadi ketika dia tua, dia jadi pemimpin, lalu akhirnya diangkat memimpin oleh rajanya, yaitu Darius. Dia diangkat memimpin, tapi semua pegawai-pegawai yang lain itu iri hati kepada dia. Nggak pengen, karena Darius sudah berencana untuk mengangkat Daniel menjadi pemimpin tertinggi, bukan cuma sekedar pemimpin doang. Nah, lalu akal busuk apa yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat lain yang iri kepada Daniel? Kita baca ya. Kita baca mungkin dari ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam goa singa. Jadi ini larangannya. Jadi Daniel itu orang yang sangat jujur, penuh integritas, sehingga katanya tidak bisa lagi kita menjatuhkan dia. Dia udah tahu jujur, nggak ada kesalahannya. Cuma bisa dicek kesalahannya terkait ibadahnya kepada Tuhannya. Sehingga akhirnya dibuatlah larangan ini untuk menjebak Daniel.
Yang menarik, inilah pentingnya kita belajar Alkitab itu dengan sangat teliti dan mendetail ya. Larangannya apa? Mungkin kalau bagi kita kebanyakan, oh larangannya berdoa, Daniel nggak boleh berdoa. Bukan ya. Ini lebih spesifik dari sekedar berdoa. Tadi kita sudah baca, dibilang apa? Kita bisa lihat sekali lagi di ayatnya. Itu tadi di ayat yang ke-8, dibilang ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa. Jadi yang dilarang adalah menyampaikan permohonan, bukan berdoa. Doa itu bisa banyak jenisnya. Tapi yang dilarang itu adalah permohonan. Dan di sini juga dibilang tadi 30 hari ya. Jangka waktu aturan ini dalam 30 hari ke depan nggak boleh ada yang menyampaikan permohonan kepada dewanya atau kepada orang lain selain raja. Nah, singkat cerita, Daniel mendengar firman itu. Bukan firman, titah itulah. Peraturan itu akhirnya didengar Daniel. Lalu apa yang dilakukan Daniel? Ini yang sangat menarik. Bagi kita para pembaca atau cuma pendengar saja, mungkin cuma tahunya, oh ya Daniel berdoa akhirnya dilaporkan kepada raja, akhirnya dilempar ke gua singa. Tapi ini kan kita kalau untuk membaca yang detail, kita harus menanyakan, kenapa Daniel itu tetap memaksakan diri untuk berdoa, memohon kepada Tuhan. Ini penting. Kenapa? Karena pertama, kenapa Daniel itu enggak berdoa diem-diem aja gitu, istilahnya kan. Kalau dia doa dalam rumah, tutup pintu, tutup jendela, bukankah bahkan Yesus mengajarkan, memang istilah Daniel, Yesus mengajarkan, kan kita doakan tutup pintu, nggak usah dilihat orang lah gitu kan. Kalau Daniel doanya tutup pintu, kan nggak bakal dilihat, terus dilaporin. Kenapa? Kok dia masih naik lantai 2, buka jendela di balkon gitu kan? Itu satu. Terus kedua, oke lah, dia buka doanya di balkon, mungkin dia memang suka doanya di situ lantai 2. Kenapa mesti melakukan doa permohonan yang apa kelihatan orang? Doa permohonannya itu mungkin apa dibilang menghadap Yerusalem dan mungkin sujud, bahkan bersujud gitu. Kenapa? Kan jadi ketahuan. Emang doa nggak bisa duduk manis aja gitu kan? Doa dalam hati gitu kan, kalau ditanya kamu minta permohonannya gitu kan, ya enggak, lagi nyantai-nyantai di balkon nikmatin angin segar, kan bisa aja seperti itu ya. Tapi enggak, dia betul-betul melakukan doa permohonan yang semua orang tahu ini doa permohonan, makanya dilaporin. Atau yang ketiga, kita pikirkan lagi, kenapa ya Daniel itu kok maksa tetap berdoa, kayak nantang banget dia, nantang nyapi mati gitu. Kayaknya Daniel ini pengen banget dilempar ke gua singa gitu. Kan dibilang jangka waktunya 30 hari. Kalaupun dia memang harus sesuai kebiasaannya, dia bilang seperti yang biasa dilakukan, ya udahlah minimal 30 hari, nggak usah kayak kebiasaan itu dulu lah. 30 hari tadi doa di dalam kamar, tutup pintu, tutup jendela, diam dulu lah. Intinya jangan terlalu cari perhatian. Setelah 30 hari selesai, aturan udah tidak berlaku lagi, ya lanjutkan lagi doa, buka balkon, buka jendela, maksudnya doa di situ, sujud. Kenapa nggak mau tunggu 30 hari? Kok kayaknya dia nyari masalah? Seperti itu ya. Nah, untuk itu kita mesti mempelajari apa isi doa Daniel. Apa yang Daniel doakan? Nah, ini yang jarang dibahas ketika kita membaca kisah Daniel di gua singa. Taunya cuma dia dilarang berdoa, dia paksa berdoa, dia masuk gua singa karena itu, terus dia selamat. Padahal ceritanya itu lebih menarik gitu loh. Dan kita kalau pelajari ternyata ini lebih berguna bagi kita. Dan ada hal-hal yang bisa kita teladani dari Daniel. Apa doanya? Memang kalau kita baca di Daniel pasal 6, saudara bisa sambil baca juga ya, atau mungkin sudah banyak yang udah baca, memang tidak disebutkan secara langsung apa isi doa Daniel. Tapi dari Daniel pasal 6, kita bisa melihat ada beberapa petunjuk yang menyatakan doa Daniel itu apa. Pertama, petunjuknya apa? Kita baca lagi ayat 11 ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Jadi dia apa? Dia menghadap Yerusalem. Terus dia berlutut. Nah, ini udah clue atau petunjuk. Dan mungkin kalau kita tahu konteksnya, Daniel itu adalah seorang buangan ya. Bisa dibilang tawanan meskipun memang ada pangkatnya. Tapi istilah orang yang dibuang. Tapi kalau kita cuma baca dia doa berlutut menghadap Yerusalem, kita harus langsung teringat tentang suatu hal di dalam Alkitab. Yaitu ada di 1 Raja-Raja pasal 8. Karena bagi kita yang belajar, harus tahu bahwa ketika Salomo membangun bait Allah, Salomo itu berdoa kepada Tuhan. Intinya apa? Intinya dibilang, oh Tuhan, kalau ada orang berdoa datang ke tempat ini, dengarkanlah dia. Gitu. Kalau ada bencana, terus dia lapor ke sini, doa di sini, dengarkanlah dia. Atau kalau dia lagi kalah perang di tempat jauh, kalah perang, lagi berperang di tentara, kalah, kalau mereka kan jauh ya, nggak bisa datang ke bait Allah, mereka sujud,
berlutut kiblat menghadap bait suci ini di Yerusalem, dengarkanlah dia berian kemenangan. Dan ternyata bukan cuma orang yang perang doang, bahkan untuk seorang tawanan. Nah, Daniel seorang tawanan ya. Dalam artian maksudnya dia adalah seorang orang yang dibuang ke negara lain. Itu bisa kita lihat secara spesifik untuk doa tawanan. Itu ada di 1 Raja-Raja pasal 8, ayatnya yang ke-46. Nah, ini menarik ya. 1 Raja-Raja 8 ayat 46. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka, dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maksudnya bait suci ya, maka engkau kiranya mendengarkan di surga tempat kediamanmu yang tetap kepada doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu, dan kiranya engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka. Seperti itu yang bisa dibaca lanjutannya juga. Tapi di sini jelas. Jadi ketika Salomo membangun bait suci, ada doa Salomo, dibilang supaya kalau ada orang doa di bait suci, Tuhan dengar. Atau kalau tertawan tadi ya, mereka mengaku dosanya supaya mereka mendapat kasih keadilan di sana. Bahkan disayang oleh yang menawan mereka. Jadi ini langsung nyambung, klik gitu istilahnya kan. Oh iya ya, Daniel orang tawanan. Dia doa sujud berlutut ke arah Yerusalem. Ini yang dimaksud. Apakah doa Daniel ternyata tentang ini? Tentang mohon ampun supaya dapat keadilan di tempat mereka dia tertawan? Nah, ini bisa kita buktikan klarifikasi lebih lanjut dari petunjuk lain di Daniel pasal 6. Kalau kita lihat di Daniel pasal 6, itu di ayat yang pertama, rajanya siapa? Darius ya. Daniel 6 ayat 1. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat dan seterusnya ya. Jadi kalau kita baca ayat sebelumnya lagi, habis Babylon runtuh, lalu Darius yang istilahnya berkuasa nih, Raja Media Persia. Jadi ini istilahnya tahun pertama Darius. Dan apa yang terjadi? Ternyata dalam tahun pertama Darius ada di kitab Daniel yang mengatakan bahwa Daniel berdoa. Kita buka Daniel pasal 9. Karena setelah Daniel pasal 6 berikutnya memang ada flashback lagi gitu. Jadi seperti tidak kronologis, tapi minimal di pasalnya ada tulisannya kapan Daniel berdoanya. Itu kita buka Daniel pasal 9. Ayat yang ke-1 dikatakan, pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama pemerintahan Darius. Sama ya dengan cerita tadi. Jadi waktunya sama dengan di Daniel 6. Ayat kedua, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Jadi Daniel belajar dan mengetahui dari firman Tuhan, dari kitab-kitab itu, dari kitab Yeremia, ada nubuatan 70 tahun. Bahwa setelah 70 tahun, mereka akan kembali pulang ke Yerusalem, kembali pulang, keluar dari pembuangan. Karena Daniel tahu itu, maka di ayat 3, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Dan disitulah ada doa Daniel. Doa Daniel apa? Ini panjang, mungkin saya nggak baca semua. Tapi kalau kita bisa baca, ya kita baca 2 ayat lagi lah paling tidak ya. Ayat 4, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Apa isi doa Daniel? Bisa dibaca dengan lengkap, tapi dari sini kita udah tahu ya, doanya apa? Minta ampun. Bukan untuk dirinya saja, tapi dibilang apa? Untuk
kami katanya. Jadi untuk dirinya pertama, lalu dia berdoa juga untuk ampunan bagi bangsanya, dosa-dosa bangsanya. Sama persis dengan yang dibahas tadi kita sudah baca di 1 Raja-Raja 8. Kalau menjadi tawanan, doa mohon ampun dengan menghadap bait suci. Nah, itu yang dilakukan Daniel. Jadi sudah jelas dari kode-kodenya, inilah doa Daniel yang menyebabkan ia masuk ke gua singa. Nah, ini menarik. Daniel berdoa karena dia tahu inilah pemenuhan nubuatan itu. Inilah 70 tahun Yeremia sudah berakhir. Saatnya kita pulang. Makanya harus berdoa dengan kuat. Itulah kenapa Daniel tidak menunda-nunda lagi. Padahal dibilang kan, ini aturan cuma 30 hari. Bagi Daniel, ini pekerjaan setan jelas. Ketika saya mulai berdoa supaya kami bisa pulang, tiba-tiba malah keluar titah, tidak boleh doa memohon. Selain minta kepada raja. Jadi apa yang terjadi di sini? Kalau kita sudah mengerti konteks ini, akan melihat bahwa dalam kisah Daniel ini ternyata suatu pergumulan yang luar biasa. Daniel belajar dari Yeremia, dari kitab Yeremia. Oh ya, 70 tahun sudah berakhir. Kita harus doa minta ampun. Kita harus pulang. Tiba-tiba muncul larangan. Tadi kita bilang ya, bisa saja dia diam. Dia doa dalam hati. Doa sembunyi-sembunyi. Enggak bisa. Karena aturannya tadi ya, dibilang apa? Harus kiblat. Betul-betul memohon, bukan doa yang diam-diam. Jadi Daniel berdoa bukan cuma buat dirinya, dia berdoa bagi bangsanya, supaya bangsanya itu bisa kembali pulang. Inilah doa perantaraan. Berdoa bagi orang lain, bukan cuma untuk diri sendiri saja. Dan ada resiko di situ. Resikonya apa? Dibilang, kalau kamu tetap berdoa memohon kepada Tuhan Allahmu, kamu akan dilempar ke gua singa. Jadi ketika kita melakukan doa perantaraan, ada resiko yang harus kita ambil. Harus ada pengorbanan. Bentuknya bisa macam-macam. Dalam kasus Daniel, pengorbanan yang dilakukan adalah, saya mau tetap berdoa meskipun saya dilempar ke gua singa. Saya tidak peduli, yang penting saya harus melakukan doa ini, karena ini doa yang diperlukan dan diminta Tuhan untuk supaya bangsaku bisa kembali pulang. Jadi sangat luar biasa. Dia siap mati. Karena kalau dilempar gua singa maksudnya hukuman mati gitu kan. Kan Daniel nggak tahu dia bakal diselamatkan atau tidak. Tapi istilahnya mati pun saya nggak apa-apa. Kalau diselamatkan Tuhan ya syukur. Nah, ini luar biasa. Bahwa dari sini kita bisa belajar tentang doa perantaraan atau doa syafaat. Bahwa kalau kita melakukan doa perantaraan, kita harus melakukannya dengan aksi nyata. Siap berkorban seperti Daniel. Jadi kalau untuk prakteknya, aplikasi dalam kita kehidupan sehari-hari, kita berdoa, doa makan misalnya kan, oh Tuhan berkatilah juga mereka yang belum mendapat makanan, yang kekurangan. Apa kita melakukan sesuatu untuk orang itu? Kalau tidak, doa itu bukan doa perantaraan. Ada teman datang minta tolong doakan aku ya, aku lagi cari pekerjaan. Oh iya, saya akan doakan. Itu belum doa perantaraan. Doa perantaraan adalah ketika mendoakan dia dan kita sertakan dengan aksi. Oh iya, saya coba cari tahu ya kenalan-kenalan saya, atau mungkin kantor saya ada lowongan, atau kamu cari kerja apa. Ada betul-betul aksi nyata untuk membantu orang itu, meluangkan waktu, bahkan tenaga, atau bahkan uang. Misalkan saya sakit, misalnya mungkin tolong doakan saya. Apakah kita ada mengeluarkan sesuatu dari diri kita yang membantu dia? Kamu udah ke dokter belum? Ternyata mungkin belum ke dokter atau belum beli obat karena nggak ada uang. Kita bantu. Itu yang dibahas di Yakobus ya. Kalau kita baca Yakobus pasal 2, dibilang apa? Apa gunanya kita bilang, ya kamu pergilah dengan kenyang, dengan hangat. Padahal kita nggak bantu kasih dia makan, nggak bantu kasih dia baju. Itu dibilang apa? Tidak ada gunanya. Jadi kalau kita melakukan doa syafaat, doa perantaraan, pastikan kita betul-betul melakukan sesuatu bagi orang yang kita doakan. Paling tidak apa yang kita punya, apa yang kita sanggup, mungkin memang bukan material, mungkin bukan harta gitu ya, mungkin waktu. Andai kan tidak ada waktu, ya memang mungkin masih nggak apa-apa kayak gitu ya, kita pakai ucapan-ucapan yang encouraging gitu kan, yang menguatkan dia, tenang, atau besoknya ketemu lagi, tanya lagi gimana kabarnya. Jadi paling nggak kita kasih support ya, moral support seperti itu. Tapi minimal mesti betul-betul ada yang kita lakukan. Itu seperti Daniel. Bahkan kalau Daniel siap mati, kita mungkin belum sampai tahap Daniel. Danielnya tahap yang luar biasa.
Jadi loh biasa sekali ya doa syafaat kita belajar dari Daniel seperti itu. Tapi lebih dari itu bahkan kita mau melihat hasil dari doa syafaat karena dibilang yang berseru kepada Tuhan berdoa tadi ya akan diselamatkan. Apakah jawaban doa Daniel? Pertama dia sendiri diselamatkan dari singa ya. Tapi yang lebih penting dari itu, kalau kita cuma baca cerita Daniel di gua singa kan cuma selesai di akhir, oh ya Daniel selamat dari gua singa. Padahal ceritanya jauh lebih lengkap dari itu. Dan lebih menarik, kalau kita baca di Daniel pasal 6, yang pertama adalah ketika Daniel selamat, rajanya itu kagum. Daniel itu menjadi saksi. Dan ketika ia menjadi saksi tadi itu menginjil ya. Ingat kita seri ini adalah tentang penginjilan. Dia menjadi saksi. Ketika kita menjadi saksi, orang yang mendengar kesaksian kita ikut jadi saksi dan bahkan menginjil. Daniel memenangkan seorang penginjil paling utama pada zamannya. Kalau kita ingat, menginjil kan ke segala bangsa, ke seluruh dunia kan. Di Matius kalau kita baca seperti itu. Siapa penginjil pertama pada zamannya dan konteks Injil pada saat itu ya. Waktu itu mungkin bukan tentang Yesus kabar baik ya. Tapi di sini adalah tentang Allah gitu kan. Allah itu ada dan hidup. Itu kita bisa baca di pasal 6. Kita bisa baca di ayatnya yang 26 ya, dari ayat 26 sampai 27. Darius sang raja setelah melihat Daniel diselamatkan, ia menjadi percaya kepada Allahnya Daniel. Inilah Allah yang hidup. Lalu ia bersaksi ke seluruh bangsa. Kita baca ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini, kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Luar biasa ya. Hanya karena Daniel melakukan doa perantaraan dan tetap teguh dalam imannya, tetap setia dalam doanya, ia berhasil memenangkan seorang raja yang bernama Darius. Dan Darius ikut menjadi saksinya. Nggak tahu berapa lagi yang dimenangkan ya secara tidak langsung. Mungkin ada beberapa yang dengerin titahnya Darius biasa saja, tapi bisa jadi ada beberapa orang yang ternyata tergugah dengan titah itu. Dan ternyata kita tahu siapa orang itu yang juga sangat penting. Kalau kita baca di ayat 29, masih di pasal yang sama, dan Daniel itu mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores. Nah, Kores lah pasti juga mendengar titah itu, titah pendahulunya. Makanya kita tahu siapa yang mengirimkan titah untuk bangsa Israel kembali dari pembuangan. Yang mengirimkan titah itu adalah Kores. Itu bisa dibaca di dalam sebentar. Itu kita bisa baca di Ezra pasal 1 ayat 1 atau di 2 Tawarik ayat yang terakhir ya. Kita buka aja sekilas boleh. Kita buka kitab Ezra. Ezra pasal 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Terkait doa Daniel ya, doa Daniel karena dia baca Yeremia kan. Menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem dan seterusnya ya. Tapi dari sini kita lihat apa? Kores pun akhirnya apa? Tergugah dari kisah Daniel. Memang ayatnya nggak ditulis ya, Kores mendengar kisah itu, tapi kita secara logika saja. Kores pasti mendengar titah pendahulunya terkait inilah Daniel, Allahnya Allah yang benar. Makanya di sini disaksikan oleh Kores. Pasti itu ada interview lanjutannya. Memang sebenarnya kamu Daniel dulu pas kamu doa itu kamu mohonnya apa sih? Oh saya mohon sebenarnya supaya bangsa saya itu bisa kembali pulang. Dikabulkan. Seperti itu. Jadi doa syafaat Daniel sekali lagi menghasilkan raja penginjil Darius, menghasilkan raja Kores yang akhirnya membiarkan orang-orang
pulang. Kalau kita tidak mengerti kisah ini kan bingung kan, kenapa Pak Kores tiba-tiba mengizinkan orang-orang buangan Israel kembali ke Yehuda, ke Yerusalem. Firaun di Mesir aja nggak mau tuh tawanannya pulang keluar, tapi Kores kasih. Karena meskipun tidak ditulis secara langsung dari yang kita baca dan konteksnya, karena Daniel, karena dia tahu, oh inilah Allah yang benar, bangun rumahnya. Semua hanya karena Daniel setia. Nah, ini luar biasa sekali ya. Itulah kuasa dari doa syafaat. Kalau kita tetap setia dari perbuatan kita untuk membantu siapapun yang kita doakan tadi. Meskipun menghadapi bahkan resiko maut. Kita nggak usah sampai Daniel. Kita mah cuma bukan resiko ya. Maksudnya kita cuma keluarin mungkin material, waktu, tenaga kita untuk membantu orang-orang sekitar kita. Itulah doa syafaat. Itulah berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan mendatangkan keselamatan. Seperti itu ya. Jadi itulah yang bisa kita pelajari tentang doa syafaat. Jadi kita renungkan sekali lagi, apakah selama ini ketika kita mendoakan orang lain, kita hanya doa di mulut saja, atau kita berseru kepada Tuhan dan melakukan sesuai yang kita serukan. Apakah kita mengeluarkan segala daya kita untuk membantu orang yang kita doakan. Nah, itu kita renungkan sama-sama untuk seminggu ke depan. Jadi itu saja yang kita pelajari hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menunjukkan kepada kami bagaimana berdoa yang benar, bagaimana apabila kami setia dalam doa kami dan melakukannya, bahwa Engkau akan membawa keselamatan baik bagi kami dan juga kepada orang yang kami doakan. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Ikuti terus KP Online Tamrin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.